Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Jiri Puspitasari, SPDMD, JGP Angkatan 7 Kabupaten Blora. Koneksi antar materi, modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Ya, diawali dari program Guru Penggerak Angkatan 7 yang sudah sampai pada penghujung paket modul 2 ini, yaitu modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran secara mandiri, izinkan saya untuk membuat sebuah kesimpulan dan refleksi serta keterkaitan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada modul sebelumnya dalam tugas saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Jepon Kabupaten Blora. Nah, pada modul 2.3 ini terdapat 4 submateri. Yang pertama adalah konsep coaching, kemudian paradigma berpikir prinsip coaching, selanjutnya kompetensi inti coaching, dan alur percakapan Tirta dalam coaching, serta supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Peran calon guru penggerak. Bagaimana sih peran saya sebagai coach di sekolah dan keterkaitan dengan materi yang sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial serta emosional. Peran saya sebagai coach di sekolah terkait dengan materi sebelumnya di modul 2.2 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ada 2 hal yang saya lakukan. Pertama, saya membuat pelatihan untuk teman-teman saya di MGMP, dan saya juga mendiseminasikan kepada teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Selain itu, saya juga membuat aplikasi dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan nama Tenar Sensasional yang saya gunakan dalam ajang perlombaan apresiasi guru nasional tahun 2022 dan mendapatkan predikat terbaik kategori SMA. Selanjutnya, untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada peserta didik saya membuat model dan media pembelajaran yang bisa memfasilitasi kebutuhan belajar anak. Saya mengkategorikan ada tiga tipe belajar anak sesuai dengan learning style-nya. Yang pertama adalah visual, auditory, dan juga kinestetik. Saya menciptakan sebuah media dan model pembelajaran dengan nama Tenar Sensasional yang bisa saya gunakan untuk memberikan pengalaman belajar sesuai dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman. Sedangkan untuk pembelajaran sosial dan emosional, saya berperan sebagai guru dalam mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar saya, baik itu rekan sejawat maupun murid, untuk belajar mengendalikan diri. Kemudian pembelajaran yang tercipta di kelas lebih bisa kondusif, di mana anak bisa menata hati dan pikiran, sehingga pembelajaran bisa mindfulness dan pembelajaran lebih mengasihkan dengan ice breaking. Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, tentu saja saya mendiagnosa kesulitan belajar yang dialami oleh murid-murid saya dengan menerapkan coaching. Hubungan antara guru dengan murid ini bisa terjaga lebih baik. Coaching adalah bentuk kemitraan antara coach dan coachee yang dijalankan melalui proses yang kreatif. Proses kreatif ini yang saya maksud adalah melalui eksplorasi, membangun ide yang tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional dari coachee. Ini saya lakukan baik kepada murid-murid saya di sekolah maupun peserta pelatihan yang saya sebagai instrukturnya. Ada 3 prinsip coaching yang dikembangkan
dari 3 kata atau frasa kunci pada definisi coaching, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif, dan ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk kemitraan dalam coaching, posisi saya sebagai coach terhadap coachee adalah mitra. Itu berarti kita setara. Saya tidak menggurui mereka. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah kedudukannya. Coachee juga merupakan sumber belajar bagi dirinya sendiri dan juga bagi coach. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachee-nya dalam membantu coachee belajar memahami dirinya sendiri. Yang kedua, ada proses kreatif. Coaching adalah proses mengantarkan seorang dari situasi dia saat ini ke situasi ideal yang diinginkan di masa depan. Hal ini tergambarkan dalam prinsip coaching yang kedua, yaitu proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan yang kedua arah, memicu proses berpikir coachee serta memetakan dan juga menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Jadi sebenarnya coachee ini sudah mempunyai potensi yang ada dalam dirinya, namun perlu adanya guide atau coach untuk memaksimalkan ide-idenya dan menjadi teman sharing begitu. Yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan hasilnya. Jadi kita bisa memberikan masukan sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki untuk coachee supaya lebih berani untuk mengambil pilihan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya menggunakan alur percakapan Tirta. Alur percakapan Tirta di dalamnya terdapat step-step yang harus dilalui oleh coach kepada coachee. Yang pertama, tahap tujuan. Tahap awal di mana kedua pihak yaitu coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang berlangsung. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi coaching. Selanjutnya adalah melakukan rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan alur Tirta yang terakhir yaitu tanggung jawab, membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya apa sih yang akan dilakukan oleh coachee. Nah, sampai juga di penghujung kegiatan saya pada hari ini dalam koneksi antar materi. Kesimpulannya, keterampilan coaching dapat mengembangkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Tentu saja, guru di sini bisa mendiagnosa kesulitan yang dialami oleh murid sehingga bisa memberi penanganan yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid. Demikian dari penerapan keterampilan coaching, hubungan antara guru dengan murid bisa lebih terjaga dengan baik. Sedangkan pada praktiknya, coaching sesama rekan sejawat bisa membuat rekan sejawat menemukan ide-ide kreatif. Kita sebagai coach bisa membantu menggali potensi apa yang mereka miliki dan endingnya adalah tentu saja untuk perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Sehingga kedudukan antara coach dengan coachee ini adalah setara atau bermitra begitu. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Di mana tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki pembelajaran di masa yang akan datang. Demikian koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Masih bersama saya Ciri Puspitasari, guru nyentrik dari Kabupaten Blora.